Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Ini pertemuan ke-9 setelah ujian tengah semester ya. Tetap semangat ya. Dan Anda sudah tahu nilai-nilainya uh, yang Anda hasilkan dalam ujian tengah semester dan tugas saya katakan sangat baik ya, sangat baik. Dan mohon kawan-kawan untuk pertahankan nilai kalian, jangan sampai terlena ya. Kadang-kadang nilai bagus karena menganggap enteng bisa-bisa yang harus bisa A akhirnya turun jadi B ya. Teman kita yang B bisa jadi naik jadi A ya. Jadi teman-teman mohon nanti tolong dipertahankan ya, sebab bagaimanapun nanti Anda sebagai businessman ya atau businesswoman yang mengerti tentang marketing bisnis strategi sangat penting sekali ya di dalam dunia perdagangan yang semakin kompetitif dan global. Ya, hari ini hari Senin tanggal 15 Mei 2023 kita akan siaran lewat YouTube kita sebagai promosi kepada khalayak rame kampus kita ya. Oke, Vini tetap semangat ya. Gimana saya udah lihat nilainya bagus, harus semangat, harus semangat, harus semangat ya. Oke, saya share screen kepada Anda teman-teman. Iya, oke. Kita akan bicara tentang strategi pemasaran ya, strategi pemasaran dalam market share, di mana bab ke-7 ini atau pertemuan ke-9, teman-teman ya, kita perhatikan bagaimana pentingnya kita mengerti market share atau pangsa pasar, ya, sehingga Anda bisa menguasai dalam bidang tersebut, ya. Baik teman-teman, di mana kita lihat, lanjutkan lagi teman-teman, mohon maaf terputus. Iya, oke, tetap semangat ya. Mungkin karena gangguan signal. Oke, ya saya akan share kepada Anda, teman-teman. Dalam pertemuan ke-9, ya, dalam pertemuan ke-9 setelah UTS ini, di mana kita sudah mendapatkan nilai dengan baik, yang mohon dipertahankan teman-teman ya, dengan baik nilai kita ini. Ya, screenshot sebentar kawan-kawan ya. Ya, di mana hari Senin 15 Mei 2023, ya, untuk hari ini, ya, kita akan mulai saja teman-teman. Ya, kepada mahasiswa stigi dalam pelajaran online diharapkan nanti teman-teman tetap mencatat ya, kalau ada yang tidak mengerti mohon tanyakan kembali ya, agar ini sebagai promosi kita ke khalayak ramai ya, khususnya kampus kita ya. Baik teman-teman, kita akan lihat tentang strategi pemasaran di mana persaingan bisnis ya, yang sangat kompetitif dan yang sangat ketat. Nanti Anda sebagai bisnismen atau sebagai manajer marketing harus dapat mengerti atau meletakkan posisi produk Anda, bagaimana kita merebut pangsa pasar atau market share ya. Tentunya kita harus mengetahui kawan-kawan posisi yang pernah berhenti dalam bisnis ya. Artinya dalam pengembangan bisnis persaingan akan terus berjalan ya, tidak akan berhenti ya, akan mencari terobosan-terobosan berbagai strategi bisnis ya, sehingga perusahaan Anda akan bagaimana memenangkan strategi pengembangan bisnis dalam merebut pangsa pasar ya. Contoh kita lihat pertama produk sabun cuci merek Kenzo sebagai pemimpin pasar ya. Selanjutnya mungkin teman-teman ada produk yang lain namanya Daya ya sebagai penantang. Kita lanjutkan lagi. Iya. Nah, teman-teman, contoh kedua kita bisa lihat lebih nyata, misalnya persaingan televisi berita di Indonesia dapat kita lihat, misalnya persaingan usaha Metro TV atau TV One, Kompas TV, dan Berita Satu. Dan sekarang ada lagi TV berita lainnya ya, di mana mereka akan berebut dalam persaingan ya. Lalu contoh ketiga bisa kita lihat persaingan produk sepeda motor dapat kita lihat melalui persaingan merek Honda, Yamaha, dan Suzuki ya. Jadi persaingan ini akan bersaing terus ya untuk merebut pangsa pasar nomor 1, nomor 2, dan nomor 3 ya. Lalu kita lihat dari ketiga contoh di atas, silakan mungkin nanti mahasiswa menganalisa produk mana yang menempati market share teratas ya atau pemimpin pasar ya. Bisa kita lihat pertama-tama, iya. Iya, di mana kita lihat dalam perencanaan ya, merebut pangsa pasar atau market share melalui 3 tahap. Pertama adalah kita lihat adalah leader market atau pemimpin buku-buku tentang marketing.
Lalu kedua tentang uh, penantang pasar, peringkat kedua challenger market, ya. Lalu ketiga adalah pengikut pasar atau follower market, ya. Artinya teman-teman kita akan lihat tabel penjelasan sebagai berikut, ya. Iya, kita lihat, ya, di mana gambar strategi untuk setiap posisi bisnis bisa kita perhatikan, ya. Ada leader, ya, balas persaingan harga, ya, reaktif, ya. Proaktifnya adalah pengembangan pasar dan penelitian dan pengembangan, ya, bisa kita lihat. Lalu ada challenger, ya, adanya follow the leader, ya, atau me too, atau mengikuti produk tersebut, ya. Proaktifnya adalah menantang atau challenge, ya, atau menyerang, ya. Lalu melakukan pengembangan produk baru lagi, dikembangkan lagi, kawan-kawan, ya. Follower artinya menjaga status quo, ya, atau me too, ya. Lalu kita lihat juga proaktifnya cari pasar baru atau cari segmen baru atau mencari celah pasar, ya, teman-teman. Nah, teman-teman, kita akan lihat lagi, ya, ya, bagaimana produk market leader sebagai pemimpin pasar, ya, di mana Anda lihat produk media cetak koran Kompas, ya, yang berdiri tanggal 28 Juni 1965 di Jalan Palmerah, Jakarta Barat, dekat kampus kita, kawan-kawan, ya, adalah sebagai pemimpin pasar dan juga sebagai pelopor dalam pasar media cetak koran, ya. Kompas dalam pengembangan melakukan berbagai inovasi digital melalui koran digital, ya. Ada namanya Kompas e-paper, elektronik kertas atau elektronik koran. Ada lagi produk pengembangan Kompas Reader, ada juga pengembangan Kompas Q&R dan berbagai inovasi lainnya, ya. Sehingga Kompas masuk dalam bisnis persaingan, ya, informasi berita televisi dengan berbagai stasiun berita pesaing lainnya, ya, kawan-kawan, ya. Sehingga kawan-kawan kita lihat ada juga, kita perhatikan, kawan-kawan yang akan lambat sekali, ya. Ya. Lalu berikutnya ada produk challenger market, penantang pasar, yaitu kita lihat pada persaingan TV berita dapat terlihat pada persaingan media televisi antara Metro TV, TV berita tersebut, ya. Nah, atau persaingan produk mie instan, Indomie, PT Indofood Sukses Makmur bersaing dengan produk mie sedap, Wings Group, dan produk Indomie melakukan berbagai pengembangan berbagai varian rasa. Pada saat ini produk Indomie lebih unggul dan posisi kedua adalah mie sedap, ya. Bisa kita perhatikan, ya. Nah, berikutnya kawan-kawan kita perhatikan lagi. Nah, contoh lain adalah produk penantang pasar, artinya adalah saling bersaing atau saling serang. Kita lihat artinya produk Aqua nomor 1 terhadap produk Li mineralnya, ya, penantang pasar, dan Fit, ya, saling bersaing, kawan-kawan, ya. Lalu berikutnya ada produk uh, telekomunikasi, handphone atau Android, ya, artinya produk Apple nomor 1 bersaing terhadap produk Samsung, ya, bersaing lagi dengan produk Oppo, lalu ada produk Xiaomi dan sebagainya, ya. Lalu juga ada juga produk Coca-Cola terhadap produk Pepsi Cola, ya, pada kasus ini bersaing pada peringkat 1 dan peringkat kedua saling silih berganti, ya, teman-teman, ya. Lalu juga persaingan produk Bank BCA terhadap produk Bank Mandiri, bersaing juga dengan Bank BNI, bersaing juga dengan Bank CMB dan berbagai bank-bank lainnya, ya. Dan kita juga sebagai lulusan dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi IGI Jakarta juga bersaing juga dengan berbagai lulusan sarjana-sarjana dari universitas lainnya, ya. Dan ini saya selalu ingatkan kepada kawan-kawan agar kita meningkatkan kualitas kita, daya saing kita, kemampuan kita bersaing, ya, knowledge kita juga bersaing, mutu kita juga harus bersaing, ya. Ini harus kita tingkatkan, kawan-kawan, ya. Nah, teman-teman, dalam produk pasar dapat kita lihat, ya, produk selalu ikut meramaikan, ya, artinya meniru. Dalam status quo artinya melihat peluang kesempatan menyerang produk pertama dan produk kedua. Lalu ketiga, bagaimana mencari wilayah pasar, wilayah yang baru yang masih terbuka. Lalu keempat, bagaimana mencari segmen-segmen konsumen baru, ya, atau celah baru, ya, konsumen-konsumen yang celah baru yang belum
belum diraih di bawah produk 1 dan produk 2. Lalu berikutnya mencari celah pasar yang belum mampu dilayani produk 1 dan produk 2. Misalnya produk kita bersaing di Pulau Jawa dan Pulau Sumatera, persaingan kita sangat padat, mungkin lebih baik kita mengekspansi luas pasar kita ke Indonesia Timur yang masih luas, yaitu ke wilayah Sulawesi, Papua, Maluku, dan sebagainya, dan sebagainya. Ya. Nah, ini ya disebut produk follower market atau pengikut pasar, ya teman-teman. Nah, kita lihat. Nah, kita lihat, perhatikan contoh misalkan produk air mineral seperti Aqua ya sebagai pelopor ya. Ada produk Fit, Ades, Desosro, Eternal Plus, Nestle, Pristine, dan Le Minerale ya. Ini contoh-contohnya ya. Atau contoh berikutnya adalah produk sabun ya. Mungkin ibu kalian tahu ya, misalnya Sunlight sebagai pelopor ya, ada Mama Lemon, ada produk SOE dan berbagai produk rumahan yang termurah ya, yang terjangkau bagi segmen pasar dari masyarakat konsumen atas, menengah, dan bawah, kawan-kawan ya. Nah, Anda bisa menganalisa produk-produk sepeda motor, produk bank, atau lainnya, kawan-kawan ya. Ya, demikian teman-teman, kita tidak terlalu lama dalam pembukaan ini ya. Mohon open kamera sebentar, kawan-kawan, saya akan screenshot ya. Oke, hari ini ada Vini Maesa Isan, mohon dipertahankan nilainya ya. Saya screenshot sebentar, kawan-kawan. Bang Yacit ya, Anita ya. Saya screenshot sebentar, iya. Ya, sudah bagus semua ya. Tolong dipertahankan, jangan sampai turun lagi ya. Rata-rata A ya, rata-rata A. Jadi saya lihat teman-teman bisa menangkap ya dengan baik ya. Ya, sebelumnya di YouTube ini saya ucapkan juga ya, selamat ulang tahun pernikahan Bang Yacit ke 10 tahun bersama istri, semoga bahagia, sukses selalu ya, rukun-rukun ya, menjadi keluarga sakinah mawadah warahmah ya, dan keluarga tetap bahagia ya. Oke Bang Yacit ya. Oke, demikian teman-teman. Ya, oke. Amin, Pak. Terima kasih, Pak. Oke ya. Bahagia selalu. Ini juga semangat ya. Masih ada kesempatan lagi mempertahankan nilai A ya, jangan ragu-ragu ya. Baik, demikian pertemuan ke-9 ini, mudah-mudahan bermanfaat. Akhirul kata, sampai jumpa nanti pertemuan ke-10. Saya ucapkan wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam sukses untuk kita dan salam sukses untuk STIGI Jakarta. Terima kasih kawan-kawan. Sampai jumpa minggu depan. Terima kasih. Sampai jumpa kawan-kawan. Terima kasih, Pak. Oke, Pak. sukses selalu ya. Sukses selalu. Terima kasih.